panggil nyuwun sewu nanti videonya dibuka aja. Iya, Pak. Oke, biar kenal loh Pak Ibu. Ini mana anggotanya ini ya? So party pas partisipasi. Ini sayangnya ibu-ibu ini nggak nulis, bapak ibu ini nggak nulis, hanya nomornya saja ini. Jadi nggak bisa ini ya. Apa? Perkenalan mungkin ya. Kalau di tampilan saya kok ada, Pak? Ada namanya, Pak. Ada namanya. Tapi sebagian ini masih nomor HP saja ini. Oke, nah, bentar ini saya panggil dulu ya. Atau memperkenalkan diri dulu satu persatu, J. Memperkenalkan diri dulu. Oke, Pak. Atau saya absen saja, Pak? J. Oh, ada putar hadirnya ya. Oh, mungkin gini aja, saya dulu yang perkenalan dulu ya. Nama saya Bapak Sumaji, mungkin sesuai yang ada di jadwal jadwal ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian sehari-hari saya mengampu di Universitas Muria Kudus di prodi pendidikan matematika seperti itu. Itu mungkin perkenalannya dengan saya. Saya asli dari Rembang, tapi sudah berdomisili di Kudus seperti itu. Mungkin bisa di absen dulu Bapak Ibu satu persatu biar kita kenal dulu. Sinyalnya putus-putus ya, Pak? Bisa didengarkan tidak ini suaranya ini? Ini sudah jelas ini, Pak. Oke, mungkin bisa diabsenkan dulu, Pak. Bisa, Pak Safi. Pak Safi. Ya, Pak. Bu Tati ya. Halo Bu Tati. Hadir, Pak. Ini Bu Tati ini ngajar di mana ini, Bu? Perkenalan, Bu. Ya, nama saya Sri Hartati. Saya berasal dari Desa Batursari. Videonya, Bu. Ya. Mengajar MI Al Asy'ari Kuniran. S1-nya jurusan apa, Ibu? PAI. Oke, biar cepat langsung aja, Pak. Banyak soalnya ini. Mbak Maulida. Halo, Mbak Maulida. Enggak dengar mungkin, Pak. Mbak Yaratul. Halo, Mbak Yaratul. Yang dengar-dengar aja, Pak. Halo. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ji. Yahrotul Aliyah dari Kuniran Batangan. Saya mengajar di MI Al Asy'ari Kuniran. S1-nya dari jurusan? S1-nya dari STAIP PAI. Oke, yang lain monggo. Bu Nurul Hasanah. Bu Nurul Hasanah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hasanah. Saya berasal dari Desa Kuniran, Batangan Pati, mengajar di MI Al Asy'ari Kuniran. Dulu kuliah di STAIN Kudus jurusan Ekonomi Islam. Langsung. Iya, langsung. Terima kasih. Mbak Tanti. Dari Alestanti. Ya, assalamualaikum Pak. Saya Harti Alestanti dari Kedumulyo Sukolilo, mengajar di SD Kedumulyo 01 Sukolilo. Dulu dari jurusan pendidikan bahasa Inggris UMK. Ya, terima kasih. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah.
Nggak dengar ya. Pak. Mbak, oh ya. Nama saya Aisyah Pramutika Santi, saya berasal dari Trangkil. Saya mengajar di SDN Rejo Agung 1 Trangkil. Dulu S1 saya Bahasa Inggris UMS. Ya. Terus Tri Yuliana. Mbak Tri Yuliana. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Tri Yuliana. Saya berasal dari Gembong. Saya mengajar di MI Thoriqotul Huda Kelaka. Dulu S1 saya Bahasa Inggris dari UMK. Langsung Pak, lanjut. Terus saya sendiri Pak, saya M. Syafi'i dari Winong Kidul Pak. Ada di SDN Wilgolsari Pucakwangi Pak. Terus selanjutnya Siti Mufti Latar Zakiah. belakang pendidikan Pak S1-nya jurusan apa Pak? S1 PAI Pak. Oke, lanjut. Siti Mufti Zakiah. Gak dengar mungkin Pak. Mbak Santi Oktaviani. Mbak Santi Oktaviani. Assalamualaikum, nama saya Santi Oktaviani. Saya berasal dari Kelayu Siwalan, Batangan, Pak. Saya mengajar di MI Misbahul Falah Kelayu Siwalan. S1 saya dulu pendidikan biologi dari Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Oke, lanjut. Bu Kiswati. Halo Bu Kiswati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiswati. Saya dari Desa Karanglegi, Kecamatan Trangkil, ngajar di SDN 1 Poijo Margoyoso. Dulu S1 Bahasa Inggris UNAKI Semarang. Terima kasih. Lanjut. Bu Siti Ramlah. Bu Siti Ramlah. Halo Bu Siti Ramlah. Nggak dengar mungkin Pak. Langsung Bu Zunairah. Bu Zunairah. Halo Bu Zunairah. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Siti Zunairah. Kami dari Gembong, Wonosekar Gembong, S1 kami PAI. Ya, terima kasih. Bu Umi Hidayah. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Umi Hidayah. Saya dari Serut Sadang Winong Kidul. Saya mengajar di SDN Mantingan Tengah Jakenan. Dulu S1-nya PAI dari Universitas Islam Lamongan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Sunarse, halo. Iya. Assalamualaikum Bapak. Nama saya rumah saya Trangkil. Saya S1-nya dari Bahasa Inggris UMK. Ibu. Oke, terima kasih. Bu Ardian Sudiarti. Halo Bu Ardian. Nggak dengar mungkin Pak. Lanjut Pak, nanti yang nggak dengar belakang aja apa? Ya, Pak Ahmad Najib. Pak Ahmad Najib, halo. Mungkin sinyalnya nggak ada ini Pak. Bu Lanjut. Dwi Bu Dwi Supartini, halo. Iya Pak. Oh Pak Ahmad Najib Pak. Ya, perkenalkan Pak. Nama saya Ahmad Najib, asal dari Tayu Pak. Tayu. Pak Najib. Ngajarnya jurusan S1-nya jurusan apa Pak? S1-nya. S1-nya hukum dari IAIN Kudus. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Pak Syafi'i. Bu Dwi Supartini. Enggak dengar mungkin Pak. Mbak Etik Kurniawati. Halo Mbak Etik. Enggak dengar juga. Mbak Laili Faizatun Faqadah. Mbak Laili. Iya. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Laili Faizatun Faqadah. Asal saya dari Desa Jatiroto. Saya mengajar di SDN Jatiroto 04. Dulunya saya lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Semarang. Ya, oke, lanjut. Terima kasih. Ya. Mbak Widya Stuti. Halo Mbak Widi.
Mbak Widi Astuti, nggak dengar. Mbak Lutfi Mujtahidah, nggak dengar juga. Mas Khalid Fauzi, Suara masuk. Mas Khalid. Ya, Pak. Ya, perkenalkan Mas. Halo. Ya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Khalid Fauzi dari Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo. Mengajar di NII Anatul Atfal Cengkal Sewu S1 bimbingan konseling, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Atik Milati. Halo, Mbak Atik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Gembong, Pak. Ji. Gembong. Gembong Pati ya. Ji. Tempat ngajarnya di Matoli Uhuda Gembong. Saya S1-nya dari PAI. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Mbak Ina Zunita. Halo Mbak Ina. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Zunita, saya dari Payem. Saya mengajar di daerah Hati Garut. Kemudian S1 saya PBA dari UIN Swarijega, Yogyakarta. PAI ya? Terima kasih. PAI ya? PBA Pak. Oh, Ji. Ji, lanjut. Mbak Musanat ya. Halo Mbak Musanat ya. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan saya S1 PAI. Terima kasih Bapak. Ngajar di mana itu? Ngajarnya di mana Mbak? Ngajar di Matoliul Huda Posono, Gembong. Oke. Lanjut. Ya, selanjutnya Mbak Bu Muzayana. Halo Bu Muzayana. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzayana. Alamat saya di Desa Wonosekar, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, mengajar di MI Wonosekar, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, S1 dari Stain Kudus, jurusan PAI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nikmatur Rahmah. Halo Bu Nikmah. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmah dari Winong Kidul, mengajar di SDN Karangkona, dulu jurusan Ilmu Perpustakaan dari UT. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Sri Haryani. Bu Sri Haryani. Assalamualaikum Bapak. Saya Sri Haryani Waalaikumsalam. dari Gembong, mengajar di MI Hidayatul Islam Gembong, S1 PAI. Terima kasih. Ya. Terus Mbak Diani Ika Puspita. Halo Mbak Diani. Halo, lanjut Pak, kalau tidak Pak. Sudah habis Pak. Oh, sudah habis. Oke. Ini berapa jumlahnya berapa nih Pak ini Pak? Seluruh mahasiswanya. 30 Pak. 30. J. Pak Safi sendiri kok tidak munculkan wajahnya ya tadi ya? Saya pengen tahu Pak wajahnya seperti apa, belum kenal nih Pak. Iya Pak, ini seperti ini Pak wajahnya Pak. Oh, oke Pak Safi. Nyun sewu hanya tahu suaranya tidak tahu Pak. Nyun sewu. J matur suwun Pak Safi. J. Matur suwun. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung ke topik materi pada hari ini. Sebentar, Ji. Ini kalau pengalaman tahun kemarin itu kan kelihatan di sana.
Bentar Ki, proses bukaan agak lama ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan, sebentar ya. Sudah kelihatan, Ji? Oh, sudah, Pak. Bon, Pak. Oke. Saya belum, Pak. Belum kelihatan lari. Nah, ini karena sinyal, Bu. Kadang-kadang masalah sinyal nih, Bu. Jadi hari ini kita membahas tentang, udah kelihatan nggih? Slide 1. Sudah, Bapak. Tentang Sudah, logika. Jadi sebenarnya materi ini Bapak Ibu ada yang backgroundnya matematika ada ini ya? Pendidikan matematika atau matematika mungkin? Dari 30 tadi? 30 mahasiswa? Halo? Halo, Pak. Enggak ada, Bapak. Oh, enggak ada, Ji. Materi ini sebenarnya sudah tidak asing bagi kita karena waktu SMA sebenarnya sudah pernah belajar topik ini, tapi mungkin karena sudah lama mungkin perlu diingat-ingat kembali, Ji. Kelihatan Bapak Ibu, Ji? Sudah Pak, kelihatan Pak. Jelas sekali, Pak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konjungsi dan disjungsi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin saya perlu mengingatkan kembali ya. Pernyataan. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah pernyataan dan negasinya gitu ya. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak sekaligus bernilai kedua-duanya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya, mungkin mendengar bahkan mungkin membuat sebuah pernyataan begitu. Jadi pernyataan itu adalah satu kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak kedua-duanya. Artinya begini, kalimat itu sebuah pernyataan bernilai benar saja atau salah saja, gitu ya. Gitu. Contohnya, misalnya ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Benar atau salah ini Bapak Ibu? Halo? Benar, Pak. Benar, Pak. berarti ini pernyataan yang bernilai benar. Misalnya seperti itu. Benar. Kalau seperti ini, 2 adalah bilangan ganjil. Itu pernyataan enggak kira-kira Bapak Ibu? Pernyataan. Bukan. Bernilai benar atau salah? Bernilai salah, Pak. Berarti itu pernyataan yang bernilai salah. Wah, Bapak Ibu masih ingatin kayaknya ya. Kalau misalnya seperti ini, apakah hari ini Bapak Ibu pergi ke kampus? Itu pernyataan enggak? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Apa Pak itu? Pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa diketahui nilai kebenarannya, Ji. Belum bisa diketahui nilai kebenarannya. Masih kita belum tahu kalau pertanyaan. Tapi kalau pernyataan itu suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Sekarang negasi. Negasi, ya. Negasi itu adalah suatu pernyataan, ya. Suatu pernyataan yang bernilai salah, ya, apabila pernyataan semula bernilai benar.
dan bernilai benar apabila pernyataan semula bernilai salah. Itu negasi ya Bapak Ibu ya. Ya, contohnya misalnya begini Bapak Ibu. Hari ini saya pergi ke Semarang. Ya. Itu misalnya pernyataannya itu. Kira-kira negasinya bagaimana Bapak Ibu? Negasinya. Hari ini saya tidak pergi ke Semarang. Oke, betul. Dengan Ibu siapa ini? Umi Hidayah, Pak. Oke, betul Ibu Umi. Jadi apa negasi itu adalah lawannya gitu ya. Jadi paling gampang lawannya. Contoh misalnya tembok itu berwarna putih. Maka lawannya negasinya tembok itu tidak berwarna putih. Seperti itu, J. Begitu juga sebaliknya. Tembok itu tidak berwarna putih, berarti negasinya tembok itu berwarna putih. Oke, betul Bapak Ibu, betul ya. Jadi itu adalah negasi ya. Jadi kalau benar ya, Bapak Ibu ini kan misalkan A ya, kelihatan ini PowerPoint-nya? Oke. Pernyataannya misalnya benar, maka negasinya salah. Tapi kalau double negasi ya, berarti negasi itu dinegasikan lagi, begitu Ji? Paham Ji? Benar, negasinya salah. Ya. Tapi kalau negasinya tadi salah ini dinegasikan lagi, berarti bernilai benar. Ini kan double negasinya ya, Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak. Insya Allah Pak. Oke, contoh misalnya yang kedua ini salah, pernyataan salah. Kalau dinegasikan benar, ya. Tapi kalau dinegasikan lagi, ternyata sudah benar ini ya. Ya, jadi salah lagi gitu. Karena ini di double ya. Negasi terus dinegasikan lagi. Gitu ya. Hasil dari negasi dinegasikan lagi. Sekarang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu merupakan rangkaian dari dua pernyataan atau lebih dengan kata hubung ya. Mungkin sambil mengingat-ingat kembali tentang pelajaran waktu SMA Bapak Ibu. Tadi malam ini dibuka-buka nih modulnya. Modulnya Jadi pernyataan majemuk itu nanti ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Nah, jadi pernyataan majemuk itu dua pernyataan atau lebih dengan kata hubung ya. Pernyataan-pernyataan yang dirangkai masing-masing disebut pernyataan tunggal. Kata penghubung yang dimaksudkan adalah dan. Kalau konjungsi itu nanti kata hubungnya dan. Konjungsi. Ya. Nanti kalau disjungsi kata hubungnya atau gitu ya. Kalau implikasi kata hubungnya jika maka ya. Kalau biimplikasi kata hubungnya jika dan hanya jika. Oke, Bapak Ibu satu persatu akan kita kupas. Yang pertama terkait dengan konjungsi ya. Contoh, ya contoh. 7 adalah bilangan prima dan genap. Ini adalah contoh konjungsi. Kata hubungnya apa Bapak Ibu ini? Halo? Dan. Dan ini artinya 7 adalah bilangan prima dan 7 adalah bilangan genap. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya pernyataan yang salah ini sebenarnya ya. Karena 7 bukan bilangan genap, itu tidak masalah ini ya. 7 adalah bilangan prima dan 7 kalau pengen benar berarti 7 adalah bilangan prima dan ganjil. Kalau pengen benar pernyataannya. Tapi kalau ini salah, boleh-boleh saja pernyataan ini salah ya. 7 adalah bilangan prima dan genap. Misalnya seperti itu ya. Ini terdiri dari dua pernyataan dihubungkan dengan kata hubung dan. Gitu. Konjungsi. Saya pergi ke pasar dan membeli buku. Misalnya seperti itu. Saya kuliah dan bekerja. Berarti kalau dan itu berarti bisa dilakukan secara bersama-sama.
sama. Kuliah juga kerja gitu ya. Itu dan. Oke. Ini tabel kebenarannya ya. Ini mohon maaf sebenarnya ada simbolnya ini ya. Di sini nih A dan B. A itu kalau dan itu simbolnya, kalau simbol matematikanya itu ini Bapak Ibu. Yang saya tunjuk dengan cursor ini, kelihatan? Kursor ini? Halo? Kelihatan, Pak. Ini A dan B. Dan itu disimbolkan dengan ini, V terbalik ya. Jadi mohon maaf di tabel ini hilang, mungkin tidak kelihatan nih. Jadi kalau benar, pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu benar, gitu. Maka A dan B ya kesimpulannya benar. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dihubungkan dengan kata hubung dan, kesimpulannya salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, dihubungkan dengan kata hubung dan, kesimpulannya salah. Ya. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, dihubungkan dengan kata dan, kesimpulannya salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang nanti perlu diingat-ingat dan juga harus dipahami Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ujian itu nanti, saya tidak tahu apakah ada ujian dari UT atau apa enggak, yang kalau dulu kan sebelum corona itu kan ada ujian dari UT. Saya tidak tahu mungkin karena corona ini mungkin kalau semester kemarin itu ujiannya tidak ada ujian kayaknya dari UT ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti nanti ujiannya hanya dengan tutor ya. Ya, Oke. Jadi contohnya ini Bapak Ibu, saya beri contoh satu saja yang mungkin mewakili dari keempat-empatnya ini. Contohnya misalnya seperti ini. A itu adalah pernyataan pertama. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Benar atau salah Bapak Ibu? Halo. Betul, Pak. Benar. Oke, Bapak Ibu semangat semua ini ya. Oke, yang pernyataan kedua, Bandung terletak di Pulau Jawa. Benar enggak Ibu? Bapak Ibu? Betul. Benar. Betul ya. Benar. Kesimpulannya adalah Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan Bandung terletak di Pulau Jawa. Ini mohon maaf, sebenarnya ini satu anu ya ini ya. Ini sambungannya dengan ini. Kalau A dan B berarti ini. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Kesimpulannya benar. Kenapa? Karena kedua pernyataannya benar dan dihubungkan dengan kata hubung dan. Ya. Contoh lagi misalnya begini. 3 adalah bilangan bulat. Ya. Dan bilangan genap. Kira-kira kesimpulannya apa Bapak Ibu? Benar atau salah kesimpulannya? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena bilangan 3 itu Karena A benar, B salah. Oke, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu siapa? Muzayanah, Pak. Muzayyarah. Muzayanah, Pak. Muzayanah. Betul Ibu. Jadi karena yang pertama tadi benar, yang kedua salah dihubungkan kata dan. Jadi kesimpulannya salah. Bapak Ibu paham enggak kira-kira ya? Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Sebelum melangkah lebih jauh, jadi yang penting paham dulu. Daripada sampai jauh-jauh nanti tidak paham ya, saya ngomongnya tidak ada gunanya nanti saya menjelaskan. Bapak Ibu, jadi kita pelan-pelan saja. Kalau belum paham, monggo ditanyakan, gitu Ji. Jadi tidak usah terburu-buru. Yang penting paham Bapak Ibu, begitu Ji. Jadi tadi saya contohkan tadi pernyataan yang pertama A misalnya tadi kan saya menyontohkan 3 adalah bilangan bulat dan genap. 3 bilangan bulat, benar atau salah? Benar ya toh? Benar. 3 bilangan genap, salah apa enggak? Salah. Salah. Jadi kesimpulannya salah. Salah. Ya, karena kata hubungnya dan.
Oke, Bapak Ibu. Yang penting paham, ya. Sekarang disjungsi. Disjungsi itu kata hubungnya atau, Bapak Ibu ya. Jadi atau itu kalau atau itu Bapak Ibu mungkin ada dua pernyataan. Kalau kata hubungnya atau itu berarti bisa pilih salah satu. Saya pergi ke pasar atau membeli buku. Berarti bisa salah satu atau keduanya. Mungkin bisa hanya pilih saya pergi ke pasar saja, atau mungkin membeli buku saja, atau pergi ke pasar dan membeli buku gitu loh ya. Paham ya, Bapak Ibu Ji? Paham Ji kalau atau Ji? Jadi atau itu salah satu atau keduanya gitu ya. Jadi Amin pergi ke pasar, yang A. Yang B, Amin bermain bola. Kalau kata hubungnya atau itu berarti salah satu. Amin pergi ke pasar saja atau Amin bermain bola gitu sih. Jadi ini atau kesimpulannya ya. Kalau benar semua ya, jelas kesimpulannya benar gitu ya. Kalau benar salah satu, kesimpulannya benar. Kata hubungnya atau ya. Atau itu salah satu. Kalau salah satu benar berarti sudah benar itu ya. Gampang itu ya. Kalau yang pertama salah, yang kedua benar, kesimpulannya benar. Kenapa? Salah satu ada yang benar ya. Tapi kalau salah semua, salah gitu ya. Atau perlu diingat-ingat ya. Atau itu berarti milih salah satu ya. Makan nasi goreng atau makan mie goreng misalnya, kan berarti milih salah satu. Pilih mie atau pilih kopi atau teh misalnya, ya berarti pilih salah satu, kopi atau teh begitu Ji. Kalau kopi dan teh ya Bapak Ibu milih semuanya gitu ya. Saya minum kopi dan teh, berarti setelah minum kopi ya selalu minum teh juga gitu. Tapi kalau saya pilih kopi atau teh berarti teh saja Pak misalnya seperti itu. Kalau salah satu benar ya, ada dua pernyataan, salah satu benar, kesimpulannya adalah benar. Kalau tadi yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, misalnya 3 bilangan bulat atau genap, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Benar. Karena salah satu sudah benar, Ji. 3 bilangan bulat benar. Yang kedua, 3 bilangan genap salah. Ya, tetap nilainya benar kesimpulannya. Bapak Ibu, Ji, kalau benar semua juga benar gitu ya. Bapak Ibu, ini nanti saya tidak bisa bercontoh secara keseluruhan. Cukup satu saja, yang lain bisa dipahami sendiri. Ya. Sekarang negasi dari konjungsi. Negasi itu tadi kan kalau benar negasinya salah. Kalau salah negasinya ya atau ingkaran ya. Negasi atau ingkaran. Kalau salah ingkarannya benar atau negasinya. Kalau dan ya ini A dan B diingkar ya, maka itu sama dengan negasi A atau negasi B. Ini ingkarannya. Tentukan ingkaran dari 3 bilangan bulat dan genap misalnya. Nanti bisa diingkar ya. Nah, ini contoh. Amin pergi ke toko dan Amin membeli buku. Ingkarannya apa? Nah, ini jawabannya ya. Jadi negasi A atau negasi B. Sekarang Bapak Ibu harus membuat dipecah dulu ya. A-nya apa ini? Atau pernyataan pertama misalnya. Amin pergi ke toko misalnya. Pernyataan kedua, Amin membeli buku. Kalau Amin pergi ke toko ini kan A. Kalau negasi atau ingkaran berarti Amin tidak pergi ke toko. Amin membeli buku B misalnya ya. Yang B berarti ingkarannya apa Bapak Ibu? Amin tidak membeli buku. Tidak membeli buku. Berarti ingkarannya apa? Amin tidak pergi ke toko atau Amin tidak membeli buku. Ini ingkaran Bapak Ibu. Ini
4 tambah 5 sama dengan 9. Mohon Bapak Ibu dimatikan nih anunya apa? Mikrofonnya. Ya, terima kasih. 4 tambah 5 sama dengan 9 dan 9 adalah bilangan prima. Ini ada dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Oke, betul. 4 tambah 5 sama dengan 9. Ingkarannya apa? 4 tambah 5 tidak sama dengan 9. Mohon maaf ini tidak kelihatan ya namanya simbolnya. Atau 9 adalah suatu bilangan prima, berarti lawannya apa? 9 bukan bilangan prima. Ini negasi dari konjungsi Bapak Ibu ya. Oke, biar cepat sedikit. Sekarang negasi dari disjungsi. Nah, ini kalau negasi dari disjungsi, Bapak Ibu bisa dilihat di buku paket juga sudah ada. Kebalikannya ya, kalau A atau B diingkar maka negasi A dan negasi B. Paham sih? Dan negasi B. Contoh, Yogyakarta terletak di Pulau Bali atau 4 tambah 7 sama dengan 11. Ya. Berarti Yogyakarta tidak terletak di Pulau Bali dan 4 tambah 7 tidak sama dengan 11. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham Bapak. Paham. Kemudian implikasi dan biimplikasi. Gitu ya. Implikasi dulu yang pertama ya. Yang pertama implikasi dulu. Bapak bisa dilihat di modul juga. Jadi implikasi itu kata hubungnya adalah jika maka. Ya. Ini mohon maaf implikasinya dulu sebenarnya harus saya tuliskan di sini ya. Ini contoh implikasi. Jika Ani lulus ujian, maka Ani diajak bertamasya. Ini kata hubungnya apa Bapak Ibu? Kata hubungnya apa? Jika maka. Jika maka. Jadi Bapak Ibu kayaknya masih sudah mengingat-ingat kembali ini ya. Waktu SMA dulu. Jadi jika maka ya. Suatu implikasi bernilai salah jika dan hanya jika pendahulunya bernilai benar dan pengikutnya salah gitu ya. Jadi pendahulu ini loh, yang pendahulu itu yang B ini gitu ya. Kemudian pengikutnya yang A ini pendahulu, yang B pengikut ini. Kalau dalam tabel ini ya, pendahulu. Jadi kalau B dengan B pendahulunya benar, pengikutnya benar, maka ini kata hubungnya itu tanda panah, J. Kalau jika maka itu. Jadi jika saya pergi ke pasar, saya membeli buku. Ya, membeli buku itu akibat dari pergi ke pasar. Jika saya menjadi guru, maka saya memakai sepatu misalnya. Jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Berarti kan tanda panah itu artinya hasilnya gitu ya. Jadi akibat gitu loh, akibat ya, sebab akibat ini. Jadi kalau benar dengan benar, kesimpulannya jelas benar. Benar dengan salah ya, yang dilihat yang terakhir ya, yang pengikutnya berarti salah. Kalau salah dengan benar, maka kesimpulannya adalah benar. Kalau salah dengan salah, kesimpulannya adalah benar. Gitu. Contoh. Matahari terbit dari barat. Benar apa salah Bapak Ibu? Salah, oke. Yang kedua, Indonesia merdeka tahun 45. Benar. Betul. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Benar. Jika matahari terbit dari barat, maka Indonesia merdeka pada tahun 45. Itu. Ini contoh. Sekarang negasi dari implikasi. Ya, ini Bapak Ibu memang harus mulai mengingat lagi. Jadi ada pertama yang perlu diingat-ingat pernyataan ya. Ada pernyataan, bukan pernyataan,
Kemudian ada ingkaran atau negasi begitu nggih. Kemudian setelah itu ada konjungsi. Ya, konjungsi itu kata hubungnya dan. Kemudian kalau dan itu berarti kedua-duanya ya. Saya makan nasi dan ikan misalnya. Berarti makan nasi sekaligus makan ikan. Nah, terus nanti yang perlu diingat lagi tabel kebenarannya, kesimpulannya seperti apa itu harus Bapak Ibu harus sudah bisa dimengerti itu ya. Kemudian ada disjungsi ya. Atau sebelum disjungsi mungkin ingkaran dari konjungsi itu apa, bagaimana? Ingkaran dari disjungsi itu tadi sudah saya jelaskan apa ya. Jadi kalau ingkaran dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q gitu ya. Seperti itu. Kalau ingkaran dari A atau B berarti ingkarannya apa Bapak Ibu? A atau B ingkarannya apa? Negasi A dan negasi B. Itu kalau ingkaran itu berarti apa ya? Kalau bahasa yang gampangnya ingkaran itu lawannya atau apa yang lebih mudah dimengerti mungkin ya. Jadi kalau A atau B tadi ya Bapak Ibu tadi biar saya ingatkan kembali. Ini kalau A atau B ya, berarti kalau ini dulu A dan B itu lawannya apa? Ingkarannya itu negasi A atau negasi B. Kalau atau dinegasikan berarti jadi dan ya, negasi A dan negasi B. Sekarang kalau implikasi. Nah, negasi dari implikasi A, jika A maka B, maka implikasinya adalah A dan negasi B. Gitu ya. A dan negasi B. Nah ini contoh. Tentukan negasi dari implikasi berikut. Jika Siti tidak pergi ke Jakarta, maka Siti ikut kena musibah. Kira-kira yang A apa dulu Bapak Ibu? Pernyataan pertama. Jika Siti tidak pergi ke Jakarta. Jika Siti tidak pergi ke Jakarta. Apakah jikanya ikut? Tidak, Pak. Tidak, Siti karena jika tidak pergi ke Jakarta. Oke, betul. Dengan Ibu siapa ini? Umi Hidayah. Umi Hidayah itu A misalnya ya. Ya, Pak. B-nya apa? B-nya? B-nya Siti ikut kena musibah. Berarti kalau ingkarannya kan A dan negasi B, berarti jadinya apa Ibu? Siti tidak pergi ke Jakarta dan Siti tidak ikut kena musibah. Oke, berarti yang dinegasikan yang B ya? Yang B. Oke, betul Bapak Ibu. Siti ikut kena musibah kan negasinya apa? Siti tidak ikut kena musibah. Jadi Bapak Ibu paham ya kira-kira ya? Saya beri contoh lagi, coba di Bapak Ibu dipikirkan. Misalnya seperti ini. Jika saya pergi merantau, maka saya tidak mendapat uang. Itu negasinya apa Bapak Ibu? Jika saya pergi merantau, saya tidak mendapat uang. Jika saya pergi merantau, maka saya mendapat uang. Oke, kata hubungnya Bapak Ibu. Kata hubungnya dan. Kata hubungnya dan. Apakah jika dan makanya masih ikut Bapak Ibu? Oh iya dan Pak maaf. Tidak. Tidak, Ji. Enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa, Ji. Mau diulangi. Tadi kan jika saya pergi merantau, saya tidak mendapat uang. Berarti? Saya pergi merantau dan saya mendapat uang. Oke, 100 Ibu. Ibu siapa ini? Umi Hidayah, Pak. Oke, betul Ibu. Ya, jadi itu. Bapak Ibu yang lain kira-kira paham? Bapak Ibu yang lain? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Bapak Ibu, saya berharap sebelum perkuliahan itu modulnya dibaca, Nji. Nanti kesulitannya di mana gitu. Sekarang inverse kontraposisi atau kontrapositif dari suatu implikasi. Gitu ya. Bapak Ibu.
Ini jadi kalau inverse-nya itu P dan Q atau A maka jika A maka B gitu ya. A maka B ya. Ini biasanya saya tulis dulu ini. Kalau misalnya implikasinya itu A maka B, maka converse-nya itu tinggal dibalik B. Jika B maka A. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham, Pak. Contohnya begini. Nggih, Pak. Nggih. Jika saya mempunyai uang, saya membeli sepatu. Maka converse-nya menjadi jika saya membeli sepatu, maka saya mempunyai uang. Oke, betul. Jadi, kalau inverse itu tetap ya, tetap tidak dibalik, tetapi masing-masing dinegasikan atau diingkar gitu ya. Jadi kalau iya itu kan ingkarnya tadi tidak ya. Sehingga Bapak Ibu jadi contohnya seperti ini misalnya. Kalau misalkan saya punya pernyataan seperti ini. Jika 4 merupakan bilangan asli, maka 4 habis dibagi 2. Itu nanti kira-kira Bapak Ibu gimana? Inverse-nya bagaimana? Inverse-nya. Jika 4 bukan bilangan asli, maka 4 tidak habis dibagi 2. Oke, 100. Ibu siapa ini? Muzayanah, Bapak. Oke, Ibu Muzayanah. Betul Ibu. Sekarang kontrapositif atau kontraposisi gitu ya. Ada yang mengatakan kontraposisi, ada yang mengatakan kontrapositif. Sebenarnya sama maknanya ya. Jika A maka B, maka kontrapositifnya atau kontraposisinya itu adalah dibalik, dinegasikan. Contoh misalnya begini. Saya punya contoh ini Bapak Ibu misalnya. Kalau tadi, jika 4 bilangan bulat, maka 4 habis dibagi 2. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana kontraposisinya? Jika 4 tidak habis dibagi 2, maka 4 tidak bilangan bulat. Oke, 100 Ibu. Bapak Ibu yang lain kira paham tidak ini? Bapak Ibu yang lain? Paham, Bapak. Bapak Ibu yang lain? Ibu. Insya Allah, Pak. Iya, Bapak Ibu. Pak. Oke. Ada yang belum Bapak Ibu? Ada yang belum? Ada yang belum paham? Nah, ini karena ya harusnya kalau di publik kerja diterangkan di papan tulis itu mungkin ya lebih ya. Ini karena memang kondisinya seperti ini, mungkin hanya bisanya online seperti ini. Tapi saya tetap pelan-pelan diskusi. Yang penting Bapak Ibu paham. Saya enggak cepat-cepat ini ya, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kontraposisi ya itu dibalik, dinegasikan. Tadi kan saya contohkan tadi jika 4 bilangan bulat maka 4 habis dibagi 2. Berarti kan Bapak Ibu harus mencari A-nya dulu atau pernyataan pertama dulu ya toh. 4 bilangan bulat. Itu yang pernyataan pertama. Pernyataan kedua gitu ya. 4 habis dibagi 2. Nah, sehingga tinggal dibalik aja. Pernyataan kedua menjadi pernyataan pertama menjadi pernyataan kedua. Tapi masing-masing diberi kata tidak gitu ya. Karena negasi begitu Ji. Bapak Ibu Ji. Kita anggap sudah paham. Ini Bapak Ibu nanti latihannya seperti ini, ada bisa ya. Dibolak-balik gitu ya. Tentukan converse, inverse, kontrapositif dari implikasi berikut. Jika negasi P, maka Q gitu ya. Ini bacanya negasi. Ini lambang negasi atau ingkaran gitu. Sekarang converse. Converse itu apa? Tinggal dibalik aja ya kalau converse itu. Q, jika Q maka tidak P. Ini dibalik Bapak Ibu kalau converse.
Kalau inverse itu kan masih sama tapi masing-masing dinegasikan. Ki. Nah, maaf, soalnya nomor 1 ini ya, negasi P. Kalau dinegasikan jadinya apa Bapak Ibu? Kalau inverse negasi P dinegasikan jadi P, betul Ji. Jadi negasi P itu P. Ki dinegasikan jadi negasi Ki. Gitu Ji. Sekarang kalau kontraposisi, diingat, kontraposisi itu dibalik dinegasikan. Kalau pertanyaannya ini, negasi P maka jika negasi P maka Ki, berarti kontraposisinya kan ya dibalik, Ki-nya yang di depan, P-nya yang di belakang, tapi masing-masing dinegasikan. Ki jadi negasi Ki, negasi P dinegasikan jadi P. Oke. Yang lain sama gitu ya. Kalau negasi B dan C ya nanti tinggal negasinya hilang gitu aja ya. Oke. Sekarang biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi itu kata hubungnya apa Bapak Ibu? Kata hubungnya jika dan hanya jika. Jadi kalau biimplikasi itu kata hubungnya ini ya, tanda panah ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini ya. Jika saya pergi ke misalnya seperti ini. Saya pergi ke pasar jika dan hanya jika saya mempunyai uang. Berarti ada 2 implikasi. Yang pertama ya, kalau jika dan hanya jika, jadi misalnya begini, saya pergi ke pasar jika dan hanya jika saya mempunyai uang. Pernyataan yang pertama, kalau jika dan hanya jika tadi, berarti jika saya pergi ke pasar, maka saya mempunyai uang. Yang kedua, jika saya mempunyai uang, maka saya pergi ke pasar. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham? Paham? Halo? Belum. Bingung Pak, bingung. Oke, saya ulangi lagi. Jadi biimplikasi itu, kalau implikasi kan tadi tandanya tanda panah ya, hanya panah saja. Kalau biimplikasi, tanda panah kanan kiri. Kanan kiri ini ya Bapak Ibu ya. Ini artinya apa? Kanan kiri ini A menyebabkan B, B juga menyebabkan A. Gitu Ji. Jadi kalau misalnya seperti ini. Saya pergi ke pasar jika dan hanya jika saya punya uang. Itu berarti kan ada 2 pernyataan. Pernyataan implikasi kan begitu. Ini mestinya kalau saya terangkan seperti ini mungkin ya terlalu panjang mungkin ya. Gimana cara menjelaskannya ini ya? Jadi begini contohnya ya. Saya pergi ke pasar jika dan hanya jika mempunyai uang. Yang pertama maksudnya itu ya, jika dan hanya jika itu maksudnya berarti saya pergi ke pasar jika saya mempunyai uang, ya. Atau beginilah. Yang pertama, jika saya pergi ke pasar maka saya mempunyai uang. Jika saya mempunyai uang, maka saya pergi ke pasar. Itu bisa ditulis dengan biimplikasi. Jika saya pergi ke pasar, jika dan hanya jika saya mempunyai uang. Paham, Bapak Ibu? Halo? Nggih, Pak. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Bingung. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau ada 2 implikasi, biimplikasi itu sebenarnya 2 implikasi. Ini loh ya yang saya tulis di atas ini. Jika A maka B dan B maka A, gitu ya. Ini ditulis A jika dan hanya jika B. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi kalau A menyebabkan B dan B menyebabkan A, maka A dan B itu tandanya ke kanan ke kiri tanda panah.
Itu paham Bapak Ibu? Contoh. Ya. Jika saya mempunyai uang, saya pergi ke pasar. Ya. Jika saya pergi ke pasar, maka saya mempunyai uang. Maka kalau itu adalah bentuk biimplikasi berarti saya mempunyai uang jika dan hanya jika saya pergi ke pasar. Nah, itu nanti bisa tolong direnungkan kembali Bapak Ibu ya. Jadi kalau jika dan hanya jika itu tanda panahnya kanan ke kiri itu A menyebabkan B, B menyebabkan A gitu loh ya. Tetapi nanti digabung jadi satu kata hubungnya jika dan hanya jika. Contoh lagi kalau bingung. Jika 4 bilangan asli maka habis dibagi 2. Jadi jika 4 bilangan asli maka 4 habis dibagi 2. Ya. Pernyataan yang kedua, jika 4 dibagi 2, jika 4 habis dibagi 2, maka 4 bilangan asli. Maka bisa saya tulis dalam bentuk biimplikasi, ya. 4 bilangan asli jika dan hanya jika 4 habis dibagi 2. Begitu. Gimana Bapak Ibu? Mengerti? Mengerti? Oke, nanti bisa dibaca lagi modelnya ya. Jadi berlaku kanan ke kiri ya. Ini negasinya. Kalau negasi dari biimplikasi negasi dari jika A, jika dan jika B itu adalah A dan negasi B atau B dan negasi A. Ini tabel kebenarannya di sini nih. Jadi kalau keduanya benar maka benar. Pendahulunya benar, yang pengikutnya salah, benar salah, salah, salah benar, salah gitu ya. Salah salah benar. Ini rumusnya itu Bapak Ibu. Kalau ini contohnya, 7 adalah suatu bilangan prima jika dan hanya jika 7 membagi habis 42. Ini kalau jika dan hanya jika tadi kan ini Bapak Ibu ya, negasinya ya. Bapak Ibu harus mencari A dan B-nya dulu, pernyataan pertama dan pernyataan kedua, lalu ini Bapak Ibu, ini negasinya, jadi A dan negasi B atau B dan negasi A. Oke, ini pernyataan yang A yang mana Bapak Ibu? Pernyataan pertama atau A? 7 suatu bilangan prima jika dan hanya jika 7 membagi habis 72. A yang mana Bapak Ibu? A-nya? Jika 7 suatu bilangan prima. Jikanya ikut enggak? Jikanya. Tidak ikut Bapak. Ya, 7 betul. adalah suatu bilangan prima. B-nya apa B-nya? 7 habis membagi 42. 7 atau 7 membagi habis 42. Oke. Ini sebenarnya kan Bapak Ibu kalau ini itu ya bolak-balik Bapak Ibu ya kalau dibuat jika dan hanya jika ya. Ini maksudnya jika dan hanya jika itu begini ya Ibu. Jika 7 suatu bilangan prima maka 7 membagi habis 42. Jika 7 membagi habis 42 maka 7 suatu bilangan prima. Ya, maka ini jika dan hanya jika. Berlaku bolak-balik gitu loh, nggih. Paham nggih? Paham nggih? Iya, Pak. Bolak-balik. Jika ini okay. maka ini, jika ini maka ini bolak-balik kanan kiri, gitu ya. Sekarang kalau dengan kata ini dibuat negasinya, Bapak Ibu, menjadi apa? Ada negasi B, ya. Ada negasi B, berarti 7 bukan suatu bilangan prima. Betul, betul. Dan 7 tidak membagi habis 42. Atau B dan negasi A. Ini kan
negasinya kan agak panjang Ibu ya. Kalau biimplikasi itu kan ada negasi B atau B dan negasi A. B dan negasi A-nya belum Pak Ibu? Dengan Ibu siapa tadi? Yang B negasi A, Pak. Ya, betul. B dan negasi A ya. Atau B dan negasi A. Berarti 7 membagi habis 42 dan 7 bukan suatu bilangan prima. oke, betul nih. Itu apa? Negasi dari biimplikasi. Tautologi saya pikir nanti aja dibaca sendiri ya. Waktunya tidak cukup. Sekarang latihan dulu Bapak Ibu. Ini ada latihan nomor 1, 2, atau saya share di grup ya mungkin ya. Ya, Bapak. Biar nanti saya enggak apa ya istilahnya enggak membuka satu persatu begitu. Sebentar. Bentar ini agak not responding namanya WA-nya ini. Oke ditulis ya Bapak Ibu, ditulis ya. WA saya lagi error nih. Oke nanti ditulis, dijawab, nanti saya beri nilai Bapak Ibu yang bisa menjawab. Masih ada waktu sekitar 20-40 menit ya. Saya share-nya dulu Bapak Ibu. Saya share lagi. Sebentar, ini baru sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Itu sudah saya screenshot di grup, Pak. Oke, terima kasih Pak Safi. Terima kasih, terima kasih. Oke, Pak. Yang nomor 1 ini yang nomor minta tolong Pak Safi J. Yang nomor 2 tolong di screenshot Pak Safi J. Sudah Pak Safi? Nomor 2. Halo? Sudah, Pak. Malah.
Karena masih ada ini. Sudah, Bapak. Sebentar, nomor 3 sudah Pak ini Pak? Belum kelihatan ya Pak. Sebentar. Tidak kelihatan Pak? Belum Pak? Belum Pak, cuma MS Pak. Cuma inisial Pak. Ya ini Pak sudah Pak. Ini sudah Pak. Sudah nggih. Bentar Pak, Nomor, sebentar. Ya. Nomor 2 sudah, nomor 3. Nah, tolong di screenshot Pak, nomor 3. Enggak Pak. Nomor 3 dulu aja deh. 1, 2, 3. Sudah Pak. Sudah saya kirim di grup Pak. Dan nomor 5 Pak, nomor 5 ini belum saya terangkan. Tapi bisa dicoba. Di situ ada modus ponen, modus tolen, silogisme. Bapak Ibu bisa mencoba nanti. 1, 2, 3, 5 dulu aja. Saya beri waktu 10 menit. Ya 15 menit lah. Ji, Bapak Ibu, Ji. Halo. Halo Bapak. Saya beri waktu 15 menit sampai pukul 3 kurang 10 seperempat lah ya, nanti seperempat jam. Nanti satu persatu Bapak Ibu yang bisa menjawab nanti saya beri nilai partisipasi seperti itu, ya, bergantian. Monggo. Berarti satu orang menjawab satu, Pak. Jadi satu orang menjawab satu aja, satu pilihan aja, Bu. Oke, boleh bisa dimulai sekarang, Pak, nomor 1. Bentar, Bu, saya cari kertas dulu, Bu ya. Oke. Bentar, Bu. Atau mungkin saya tulisnya di sini aja biar tidak hilang, saya ketiknya aja. Sebentar nih. Partisipasi Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuka LMS yang dari UT. Sudah, Bapak. Sudah, tapi servernya itu kadang error, Pak. Pak, saya itu mau membuat daftar hadir dan sebagainya itu belum bisa ya, Pak. Ya, kadang server pusatnya, Pak, error, Pak, kadang. Saya pakai itu bisa buka terus kembali mati lagi. Time out lagi, harus lagi, aduh, repot ini. Iya, Pak, memang. Ya, sementara mungkin daftar hadirnya mungkin di grup dulu, J. Mungkin mengisi list, Pak. Ya, ini saya buatkan list dulu, Pak. Sebentar. Ini hadir semua, Pak, ini, Pak. Jadi tapi tetap Pak. Oke. Tanda bukti. Mata kuliah yang lain sudah ada, Pak, selain saya?
Yang sudah mulai cuma matematika, Pak, untuk hari ini. Oh, Ji. Yang lain belum. Masalahnya ini saya kemarin tuh tadi pagi juga membuat untuk mengisi di itu yang mempunyai UT itu ya, LMS itu ya. Ternyata masih belum bisa. Yang nomor 1 dengan Ibu siapa? Disebutkan namanya, Ji. Muzayanah, Bapak. Ibu Muzayanah. Muzayanah. Monggo, Ibu. Oke. Pertanyaan nomor 1 yang merupakan pernyataan ada di kalimat 1 dan kalimat 4. Kalimat 1 dan 4. 4. Ya. Yang merupakan apa itu, Bu? Merupakan pernyataan, Bapak. Oke, yang nomor 1 itu pernyataannya bernilai apa kira-kira? Nomor 1 bernilai benar. Negatif 2 adalah suatu bilangan real, itu nilainya benar. Oke, terus? Yang keempat, 2 adalah suatu bilangan rasional, bernilai benar. Oke, benar. Betul, Ibu. Kemudian untuk negasinya, Bapak. Tuliskan apa itu? Satu itu. Manakah? Disuruh menyebutkan yang pernyataan, kemudian nilai kebenaran dan negasinya. Negasinya. Oke, negasinya berarti cukup yang nomor 1 dan nomor 4 saja ya. Oke. Negasi nomor 1 berarti negatif 2 adalah bukan suatu bilangan real. Kalimat yang keempat, 2 adalah bukan bilangan rasional. Oke, betul, Ibu. Terima kasih, Bapak. Yang lain, monggo, Bu. Bapak, Ibu. Itu yang nomor 1 berarti sudah terjawab ya, Pak? Sudah terjawab, Ji. Untuk nomor 1 yang nomor 2, nomor 1 ya. Poin 1 yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 itu bukan suatu pernyataan. Bukan pernyataan. Tetapi yang nomor 2 adalah pertanyaan. Kemudian nomor 3 adalah perintah dan yang kelima adalah pertanyaan. Oke, Ibu. Betul, Ibu Muzayanah. Sekarang nomor 2. Mau mikir dulu atau ada yang sudah selesai? Nomor 2. Kalau berupa itu mikirnya masih mikir, Pak. Oke, membuat tabel berarti ya, benar salah tadi loh, Ibu ya. Bapak Ibu ya. Jadi P-nya harus ditulis dulu. P-nya itu benar-benar salah-salah gitu ya. Contohnya lihat di buku modul ya. Q-nya itu benar salah, salah. Dilanjutkan sendiri Bapak Ibu, Ji. Pak, saya mau mencoba nomor 2 tapi saya kirim ke WA bisa? Nomor 2 dibaca dulu enggak apa-apa, Bu? Nomor 2. Di situ ada pernyataan P dan Q. Kemudian P dan negasi Q. Ya, Pak. Itu berarti Ibu harus membuat membuat tabel ya? Tabel kebenaran ya? Oke. Tabelnya sudah. Yang P-nya apa, Bu? P-nya? P-nya benar, Q-nya benar. Misal P benar, Q benar. P dan negasi Q-nya berarti negasi Q-nya kan berarti salah. P-nya benar dan negasi Q-nya ada salah, benar salah berarti salah. Oke, berarti benar. Kalau misalnya benar, P-nya kan benar. Q-nya benar. Q-nya benar, negasi Q berarti kan salah. Ya, betul. P dan negasi Q berarti salah. Benar salah. Benar salah. Kalau salah dan salah jadinya apa? Salah dan salah, salah. Salah dan coba, kalau P artinya P-nya benar, P-nya salah, Q-nya salah. Kalau P dan negasi Q berarti P dan negasi Q salah. Tergantung benar salahnya. Kan Oke, jadi
Kalau bisa dibuat keempat-empatnya ya. Benar, benar, Iya, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Lebih lengkap itu Ibu Ji. Ya, ini saya kirim ke grup kerja, Pak. Oke. Yang penting kata hubungnya kalau dan itu berarti yang hanya benar itu kalau benar keduanya ya. Ya. Selain itu kesalahan begitu. Oke. Coba dikoreksi, Pak. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa ini? Maulida. Oke. Negasi P, negasi Q, salah, benar, benar, salah. Benar, salah, benar. P dan negasi Q, berarti P benar, salah, salah. Benar, benar, benar. Salah, 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 benar, salah. Oke. Negasi P dan P. Negasi P dan P atau negasi P dan Q itu pertanyaannya? Pertanyaan yang B. Negasi P dan P ya, Bu ya? Ya. Bentar, yang pertama sudah betul tadi. Saya koreksi nomor 2, kalau sudah betul berarti saya anggap yang lain betul gitu ya, sebentar. P dan negasi P dan P. Negasi P-nya itu misalnya tadi salah. P yang P-nya benar, salah benar berarti salah. Iya, betul Ibu. Oke. Dengan Ibu siapa ini? Maulida, Pak. Bu Maulida. Maulida. Maulida siapa? Maulida Nurul Aqwa. Nurul Aqwa. Sekarang yang nomor B. Mungkin yang nomor B. Ada yang bisa Bapak Ibu? Yang sudah dijawab semua tadi ya? Sudah dijawab semua Ibu Anu ya? Ibu Maulida ya? Sekarang nomor 3. Coba supaya nanti kebagian yang lain cukup dijawab nomor 3 itu yang nomor 1 aja ya. Setiap orang menjawab 1 poin saja. Misalkan 3A saja, 3B, B saja gitu ya. Atau yang sebelumnya nomor 3, nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu, mungkin yang lain, teman-teman yang lain, yang C. Yang C, tadi sudah dijawab, sudah di-share di grup ya. Sudah di-share di grup kok. Mas Marahi. Udah langsung nomor 3 saja. 3 poin yang pertama. Yang pertama itu tentukan negasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Apabila dan jika sama saja ya. Jika 10 adalah bilangan prima, maka 10 membagi habis 30. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini Bapak Ibu harus mencari negasi. Itu apa itu? Jika maka berarti negasi dari implikasi. Ya. Negasi dari implikasi tadi apa? Jika P maka Q. Harus dicari dulu negasinya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu mencari converse. Converse-nya itu seperti apa tadi rumusnya? Inverse-nya seperti apa? Kontraposisinya seperti apa? Nah, 1 orang menjawab 1 poin aja. Halo, saya Pak mau mencoba menjawab
nomor 1. Ya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Widi Astuti. Widi Astuti. Monggo Ibu. Ya, pertanyaannya itu apabila 10 adalah bilangan prima, maka 10 membagi habis 30. Jadi, ya, konversnya itu jika 10 membagi habis 30, maka 10 adalah bilangan prima. Tinggal dibalik ya, converse ya. Tuh, Ya. Ibu. Kemudian inversnya jika 10 adalah bukan bilangan prima, maka 10 tidak membagi habis 30. Oke, betul. Yang terakhir kontrapositifnya, jika 10 tidak membagi habis 30, maka 10 adalah bukan bilangan prima. Betul, Ibu. Kalau negasinya, Ibu, negasinya? Untuk negasinya, dari pernyataannya itu Pak, apa gimana? Ya, tadi kan kalau negasi dari jika maka tadi apa? P atau jika A maka B, negasinya apa? Rumusnya. Masih ingat? Masih apa? Coba dilihat, Ibu. Negasi dari implikasi. Sebentar, tak bukakan di anu ya. Ya. Nah, ini loh, Bu. Bentar. Nah, ini. Apa ini, Bu? Negasi dari jika A maka B, maka apa negasinya ini? Negasinya A dan negasi B. Betul. Kalau begitu jadinya apa, Ibu, jadinya? Sesuai dengan rumus itu. Jadinya jika 10 adalah bilangan prima. Jikanya masuk enggak jikanya? Jika maka itu kan kalau kata hubungnya tanda panah ya. Berarti jikanya enggak usah. Tidak usah. Ya. Jadi 10 adalah bilangan prima atau 10 dan atau ini. Tandanya ini. Dan. Ya betul. Ya. Dan 10 adalah bilangan prima dan 10 tidak membagi habis 30. Oke, betul, Ji. Jadi A dan negasi B. Tinggal Bapak Ibu membuat yang A itu yang mana, yang B yang mana, sesuai dengan kata hubung ini dipakai itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham ini. Ibu yang ketiga tadi Ibu Widi Astuti. Iya. Yang pertanyaan berikutnya 3B. Monggo. Yang belum. Kalau ini mungkin yang B jangan dulu, yang B itu. Karena yang B itu implikasi ya. Jangan B, jangan. Yang C aja, yang C. Yang B tidak usah. Yang jika sisi-sisi yang berdekatan dari suatu segi 4 sama panjang, saya Bapak. Maka segi 4 itu adalah belah ketupat. Saya Bapak. Dengan Ibu siapa? Ibu Umi Hidayah. Ibu Umi Hidayah. Monggo Ibu. Untuk negasinya yaitu sisi-sisi yang berdekatan dari suatu segi 4 sama panjang Betul. Dan segi 4 itu tidak belah ketupat. Oke, betul Ibu. Ibu Umi. Terus sekarang, untuk konversnya, jika segi 4 itu adalah belah ketupat, maka sisi-sisi yang berdekatan dari suatu segi 4 sama panjang. Oke, betul. Untuk inversnya, jika sisi-sisi yang berdekatan dari suatu segi 4 tidak sama panjang, maka segi 4 itu tidak belah ketupat. Oke.
kontraposisi, jika segi 4 itu tidak belah ketupat, maka sisi-sisi yang berdekatan dari suatu segi 4 tidak sama panjang. Oke, betul. Betul Ibu Umi. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu disuruh milih, Pak. Dan ya memilih Pak, tapi menyimpulkan. Oh. Ini buat kesimpulan. Sebenarnya materi ini belum saya jelaskan sebenarnya ya. Tadi di akhir itu karena ya. Jadi saya beri contoh dulu Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat di modul di halaman ini, halaman apa? Bentar deh. 1.42. Sudah dilihat Bapak Ibu? Tautologi itu ya Pak? Ya, 1.42 yang nomor 1. Nomor 1 ya. Modus ponen. Nomor 1. Ponen. Bisa dilihat itu nomor 1 itu? Bisa Pak. Ya, susunan argumen berdasarkan modus ponen. Jika A maka B, premis yang pertama. Kemudian yang bawahnya itu A, gitu ya, premis yang kedua. Maka disimpulkan adalah B. Contoh, Bapak Ibu semua sudah bisa buat membuka modulnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah Oke. Pak. Contohnya ini, Siti naik kelas, ya. Jika Siti naik kelas, maka Siti dibelikan sepeda. Terus premis yang kedua, Siti naik kelas, maka kesimpulannya Siti dibelikan sepeda. Itu J, paham? Paham Bapak Ibu? Ya. Paham Bapak. Nomor 2. Itu kalau modus ponen. Modus tolen, nomor 2 ya. Jika A maka B, premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua itu negasi B. Maka kesimpulannya negasi A. Ini kalau modus tolen. Contoh. Jika Andi lulus ujian, maka Andi memperoleh hadiah. Andi tidak memperoleh hadiah, berarti Andi tidak lulus ujian. Itu G, Bapak Ibu. Paham? Halo. Halo Pak. Ada yang tanyakan? Sekarang yang ketiga, modus tolen. Ya. A atau B, gitu ya. Kemudian premis yang kedua negasi A, maka kesimpulannya adalah B. Contoh, Pak Joni sedang mandi atau sedang makan pagi. Ya, pagi ini, maaf saya ulang lagi ya, pagi ini Joni sedang mandi atau Joni sedang makan pagi. Pagi ini Joni tidak sedang mandi, berarti apa? Pak Joni sedang makan pagi, gitu ya. Paham Bapak Ibu? Sudah ada rumusnya di sini, tinggal masukkan. Oh. Nah, yang keempat, silogisme. Kalau silogisme itu, kalau yang tengah sama, berarti yang premis yang pertama itu jika A maka B, premis yang kedua jika B maka C, dilanjutkan ya. Maka kesimpulannya jika A maka C. Contoh, jika Tony rajin belajar, maka Tony naik kelas. Jika Tony naik kelas, maka Tony mendapat hadiah. Yang tengah itu kan sudah sama Bapak Ibu ya. Jadi tinggal jika Tony rajin belajar, maka Tony mendapat hadiah. Gitu G. Paham? Bapak Ibu? Oke, ya, kalau Pak. Paham silakan dicoba soal yang nomor 5. Masih ada waktu ya 5 menit lah. Saya Pak. Monggo disebutkan namanya. Halo, saya Ina Julita. Oh iya Mbak Ina. Itu kan ada 3 ya? Ya Pak. Yang pertama siapa dulu? Yang pertama siapa dulu? Saya Pak Ina Julita.
Ina? Ina Junita. Ina Junita. Ina Junita. Z. Z ya. Ina Junita. Monggo Ibu. Z pakai Z. Oke, betul Ibu. J siap. Saya mau jawab nomor 5A. Itu jika Rina sakit maka Rina menangis. Rina tidak menangis. Berarti P implikasi Q. Kemudian yang keduanya itu adalah Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Rina tidak sakit. Oke, betul. Ini karena tes CPNS sering keluar seperti ini ya. Enggak seperti ini. Oke. Monggo, yang kedua. Saya mau jawab, Pak. Monggo, Pak. Ya, Pak. Jika Adi tidak merokok, maka Adi tidak sakit paru-paru. Itu premisnya itu Adi tidak merokok, Pak. Terus premis yang kedua, tadi Adi tidak merokok. Terus kesimpulannya itu Adi tidak sakit paru-paru, Pak. Jika Adi tidak merokok, maka Adi tidak sakit paru-paru. Itu tidak premis sakit yang pertama. paru-paru. Terus premis yang kedua, Adi tidak merokok. Terus kesimpulannya Adi tidak sakit paru-paru. Oke. Oke, Pak. Iya, Pak. Pak siapa, Pak? Syafi'i ya? Iya, Pak. Syafi'i. Soalnya kurang lengkap begitu ya. Tadi saya memberikan soalnya. Iya, kurang satu kalimat ya, Pak. Ya, Pak. Saya mohon maaf, mungkin saya tadi kurang lengkap ya. Oke. Yang C juga, Pak, kurang satu kalimat. Kurang satu kalimat. Jika Adi tidak minum minuman keras, maka Adi tidak merokok. Saya beri soal lagi. Yang ketiga siapa? Monggo. Ini. Ya, itu. Jika Saya, Pak. Ibu siapa? Iswati. Iswati. Gampang, Bu. Soalnya Bu ini, Bu. Terakhir, Bu. Sama dengan yang C ya, Pak. Jika Ibu Iswati mempunyai uang, maka Ibu Iswati akan pergi haji. Nah, jika Ibu Iswati pergi haji, maka Ibu Iswati akan naik pesawat. Kesimpulannya apa, Ibu? Ibu Kiswati itu pakai K, Pak. Iya, Ibu Kiswati. Nggih. Diulangi pertanyaannya tadi. Jika Ibu Kiswati mempunyai uang, maka Ibu Kiswati akan pergi haji. Itu ya. Jika Ibu Kiswati pergi haji, maka Ibu Kiswati punya uang. Enggak, apa tadi lupa saya soalnya. Bentar. Jika Ibu Kiswati mempunyai uang, maka Ibu Kiswati akan pergi haji. Jika Ibu Kiswati akan pergi haji, maka Ibu Kiswati membawa oleh-oleh, misalnya membawa oleh-oleh. Kesimpulannya apa, Ibu? Jadinya Ibu Kiswati tidak pergi haji, jadi tidak membawa oleh-oleh. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu yang lain? Salah, Bapak. Saya, Pak. Tidak punya. Bisa diperbaiki mungkin Ibu Kiswati? Iya. Jika kan pertanyaan begini Bu Kiswati ya. Ibu Kiswati tidak punya uang. Jadi ya, sebentar. Ini loh. Ini cuma pertanyaan cuma premis pertama ini. Jika Ibu Kiswati pergi haji, maka jika Ibu Kiswati punya uang, maka Ibu Kiswati pergi haji. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, jika Ibu Kiswati pergi haji, maka Ibu Kiswati membawa oleh-oleh. Kesimpulannya apa? Ibu Kiswati tidak punya uang, jadi tidak membawa oleh-oleh. Ada yang dapat lain? Tidak punya. Saya, Pak. Coba, Pak. Jika Ibu Kiswati pergi haji, maka Ibu Kiswati membawa oleh-oleh. Saya, Pak. Jika Ibu gitu, Pak. Kiswati mempunyai uang. Masih salah, Pak. Masih salah. Membawa oleh-oleh. Dengan Ibu siapa ini? Ibu siapa? Ya, Bu Nikmah, Pak. Imatur?
Rohmah. Nikmatur Rohmah. Sri Haryani, Pak. Nikmatur Rohmah. Rohmah. Apa tadi jawabannya, Ibu? Jika Ibu Keswati mempunyai uang, maka Ibu Keswati membawa oleh-oleh. Oke, jadi kesimpulannya itu yang pertama dan yang terakhir, Gi. Karena di tengah-tengah sudah sama itu namanya silogisme. Oke, mungkin untuk pertemuan dari ini kita cukupkan Bapak Ibu, Ji. Nanti kasih, pertemuan berikutnya juga sama seperti itu. Nanti kita akan membahas materi bab berikutnya. Jadi nanti mohon dipelajari dulu materi di rumah sehingga nanti sudah paham dulu gitu ya. Yang saya sampaikan. Enggak apa Bu, proses belajar memang mumet ya. Sambil belajar, kalau belum jelas bisa tanya temannya atau anaknya mungkin kalau sudah SMA atau mungkin bisa tanya dengan saya juga enggak apa-apa. Gitu, Ji. Faktor umur ya, Pak, mungkin. Ji, enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa, yang penting tetap semangat Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Pak Safi merekam ini tadi ya? Pak. Gimana Pak? Dalam Pak Safi tadi merekam ini enggak ya? Bu Muzayana sudah merekam Pak. Oke, terima kasih. Di sini ada tulisannya this meeting is being recorded. Berarti ada yang direkam. Oke, terima kasih. Bapak. Nanti rekamannya bisa dikirimkan ke saya. Jadi Bapak pakai link ya Pak. Oke, enggak apa nanti saya sudah merekam kok tapi kok enggak apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.